semuanya. Belum. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang terdapat di dalam Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Puji Tuhan, kita semua masih ada sampai detik ini. Semua karena kasih Bapa Surgawi. Semua hanya karena penyertaannya memang benar. Sungguh begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Tetapi daripada itu pun yang hendak diajarkan bagi kita, bahkan dari awal sebelum kita masuk ke dalam firman hari ini yang kita renungkan bersama, yang hendak diingatkan untuk kita semua, kita manusia yang dikasihi Bapa Surgawi, bukan berarti diberikan hal yang spesial seperti bisa kita setiap hari bersantai-santai saja. Namun dalam hari yang ada, hari demi hari, kesempatan yang Bapa berikan bagi kita masing-masing adalah untuk kita tetap mengerjakan keselamatan dengan kita mempunyai pengenalan akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena oleh kasih-Nya kita diberi kuasa iman dan percaya di dalam firman yang dinyatakannya, supaya kita mengerti bahwa yang dikehendakinya bukan dilihat mana yang lebih kuat, mana yang lebih berhikmat daripada yang lainnya, tapi siapa yang menerima firman dan menyimpan dalam hati untuk melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Karena angel pun hanya alat di dalam tangan Tuhan. Kita pun hanya manusia saja, tidak berbeda satu daripada yang lain, tetapi diajarkan bagi kita seperti yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 9 di dalam ayat 10, yang juga mempunyai persamaan seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Tetapi di sini pasal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi permulaannya adalah takut akan Tuhan. Kita belajar dari firman-Nya, belajar tentang hukum, ketetapan, peraturan yang ditetapkan Bapa untuk kita mengikuti dan melakukan, bukan secara terpaksa, namun karena memang itu menjadi bagian kita saat kita menjadi anak-anak Allah. Dan selanjutnya dikatakan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi dalam kita mengerti firman, bukan sekedar mengerti kata-kata yang biasa-biasa saja, tetapi mengerti itu adalah kita melihat Allah kita adalah Allah yang bagaimana? Bukan seperti Allah yang dibuat-buat oleh manusia, bukan seperti Allah yang sudah diatur, sudah dibentuk menurut cara pikir dunia. Namun Ia Allah yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang untuk menyelamatkan yang dipilihnya, untuk diselamatkan. Tetapi kembali bagi kita saat ini dalam perjalanan menuju akhir itu, apakah kita layak untuk berada dalam jalan yang menuju kepada kehidupan, kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Kuasa? Itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua dari awal sebelum kita masuk di dalam firman. Perenungan kembali supaya ada rendah hati di dalam masing-masing kita. Bukan kita masuk dengan tinggi diri, mencari nama untuk diri kita sendiri, namun untuk memuliakan satu nama saja yang adalah Juru Selamat kita, penuh dengan kuasa di dalam namanya, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dan itu membawa kita masuk di dalam Wahyu pasal 18 hari ini dengan perikop yang pertama mengatakan jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, yaitu setelah Yohanes melihat tentang pasal sebelumnya, penghakiman atas Babel, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Mengapa tadi dari awal mengingatkan kita semua tentang pengenalan akan yang Maha Kudus? Karena di situ membawa kita terhadap apa yang Yesus Kristus nyatakan, bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Maka di dalam kita melalui jalan yang adalah Yesus Kristus, yaitu jejak kakinya, cara hidupnya, teladan yang ditunjukkan dari kehidupannya hari demi hari saat ia berada di dalam dunia ini. Lalu mengapa di sini dalam ayat 1 dinyatakan seorang malaikat lain turun dari surga? Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Bagaimana bisa? Karena itulah yang menjadi bagiannya menurut apa yang ditetapkan Allah. Sama halnya seperti yang sebelumnya tertulis di dalam Wahyu pasal 10 di bawah perikop kitab terbuka ayat 1. Aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dan dari apa yang Yohanes lihat daripada malaikat ini mempunyai kemiripan dengan siapa yang ditunjukkan pada Wahyu pasal 1 di awal dalam perikop penglihatan Yohanes di Patmos. Tetapi dalam pasal 18 ini tentang malaikat yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya, juga melambangkan tentang Yesus Kristus. Karena saat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita masuk ke dalam dunia ini, Ia menyatakan tentang rahasia yang belum pernah didengar oleh manusia sebelumnya. Rahasia tentang kerajaan Allah, tentang hidup yang kekal, seperti yang dikatakannya di dalam kitab Yohanes, di mana Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, bahwa Tuhan Yesus bukan mengatakan dari dirinya sendiri tentang apa yang dari dunia mau Dia katakan, namun apa yang Bapa taruh di dalamnya itulah yang dikatakannya, dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Karena Tuhan Yesus seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 8 di bawah perikop, Yesus adalah terang dunia. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup yang membuat kita layak untuk berjalan maju sampai di hadapan tahta karunia Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus. Mengapa demikian? Karena kita dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Terangnya menerangi bumi, bumi menjadi terang oleh kemuliaannya, karena melambangkan Yesus Kristus pun yang datang ke dalam bumi, ke dalam dunia ini untuk menjadi terang bagi kita yang hidup dalam kegelapan, bagi kita yang hidup dalam pemberontakan, supaya kita berjalan tetap maju, kita tahu ke arah mana kita melangkah selanjutnya. Maka dari ayat 1 di bawah perikop jatuhnya Babel mengajarkan kita melambangkan Yesus Kristus, kembali mengingatkan bahwa malaikat-malaikat ini pun mereka yang ditugaskan oleh Bapa Surgawi juga melambangkan tentang Tuhan Yesus Kristus di dalam tugasnya, bahkan juga dalam apa yang dikatakan dan difirmankannya saat ia masih berada di dalam dunia. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel. Dan dari perkataan ini ia berseru dengan suara yang kuat. Terkadang berseru dengan suara yang kuat adalah pemberitahuan bahwa ada kemenangan, ada suatu hal yang terjadi. Dan pemberitahuan ini bukanlah sekedar pemberitahuan kata-kata biasa, namun adalah pemberitahuan bahwa kemenangan Allah berikan bagi anak-anaknya, bagi orang-orang kudusnya. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan dari yang pertama, kata-kata daripada malaikat yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya ini membawa kita di dalam apa yang terjadi dalam kisah Yosua. Saat Allah pun menetapkan Yosua memimpin umat Israel untuk menerima tanah Kanaan yang telah dijanjikannya dengan nenek moyang bangsa Israel. Di dalam kitab Yosua, di situ di dalam pasal 6 di bawah perikop jatuhnya Yeriko, di mana di situ pun telah diperintahkan dengan firman Tuhan. Ayat 2 berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut.
Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Dan dari ini yang terjadi begitu lamanya dulu, tetapi mengajarkan kita juga mempunyai kemiripan dengan apa yang terjadi di dalam kitab Wahyu tentang sangkakala, ketujuh sangkakala yang akan ditiup saat meterai yang ketujuh sudah dibuka dari Wahyu pasal 8 berkelanjutan sampai Wahyu pasal 11 sampai sangkakala yang ketujuh. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita kembali dalam Yosua pasal 6 di dalam ayat 4 ini. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Mengapa demikian? Mengapa harus 7 kali? Tetapi itulah rahasia rencana Tuhan. Karena dalam hal yang sebentar saja bisa bangsa Israel berpikir bahwa mereka lah yang berkuasa untuk membawa diri mereka terhadap keselamatan, apalagi membuat kemenangan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tetapi dalam 7 hari ini mengajarkan bangsa Israel, bahkan prajurit-prajurit dan imam-imam yang ditugaskan untuk mengelilingi tembok Yeriko ini, mengajarkan bagi mereka untuk bersabar dan menanti perlindungan tangan Tuhan dan kemenangan yang dijanjikannya digenapi terjadi tepat pada waktunya. Dan itu pun yang hendak diingatkan terus-menerus bagi kita, bahwa bukan karena kuasa kita sendiri, bukan karena hebatnya kita. Di sini Tuhan telah berfirman tentang 7 hari yang akan terjadi selama bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Tetapi di situ Ia memberikan pengharapan, Ia memberikan firman-Nya untuk mengingatkan. Dari awal, dari perkataan yang awal, di situ Tuhan tidak menyatakan tentang apa yang akan terjadi nanti, bagaimana bangsa Israel apalagi Yosua akan memenangkan kota Yeriko ini. Tetapi kembali di dalam ayat 2 tadi, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan menyerahkan. Dari perkataan itu saja pun Ialah yang melakukan, karena Ialah yang berkuasa untuk menggenapinya. Dan itu membawa kita kembali dalam Wahyu pasal 15, nyanyian mereka yang menang pun. Bahkan di dalam ayat 4, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Karena daripada saat itu saja pun akan menjadi suatu kisah yang bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita biasa saja, namun adalah kebenaran dari penghakiman Bapa bahwa Ialah yang berkuasa, dan barang siapa yang menaruh pengharapan, kepercayaan kepadanya tidak akan dikecewakan. Dan itulah yang hendak membawa kita kembali dalam Wahyu pasal 18 ini. Sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan sama halnya seperti Yeriko yang runtuh temboknya terlebih dahulu, supaya dalam selanjutnya bangsa Israel yang sudah ditugaskan untuk maju, mereka maju dengan berani. Karena dikatakan pada hari ke-7 barulah 7 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko itu. Tetapi di dalam Yosua pasal 6 tadi mengajarkan kita yang terjadi pada saat hari ke-7 di dalam ayat 15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Dan daripada ayat-ayat ini yang dimana 6 hari pertama mengelilingi 1 kali saja, tapi hari yang ke-7, khusus hari yang ke-7, 7 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko, juga mengajarkan bagi kita tentang apa yang terjadi pada sangkakala yang akan ditiup nanti. Saat ini di dalam kita menuju masa-masa sukar yang Bapa tetapkan untuk terjadi, kita belum melaluinya sampai selesai karena masih akan ada lagi. Tetapi mengingatkan untuk kita semua bahwa saat ini sangkakala sedang dipersiapkan untuk ditiup dalam kemenangan yang terakhir bagi orang-orang yang tetap mengerjakan keselamatan. Karena mereka menerima upah yang Bapa janjikan, mereka layak mendapatkannya.
Karena di dalam ayat 16 selanjutnya dalam pasal 6 ayat di dalam kitab Yosua itu, lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota ini dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Dikhususkan bukan bagi orang Israel tapi bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Demikian pun yang terjadi bagi sangkakala-sangkakala yang ditiup. Ditiup itu saat Yohanes melihatnya dan menuliskannya, dan kita yang membaca juga merenungkannya, mengingatkan untuk kita semua bahwa pasti akan terjadi murka Allah turun atas dunia ini dan membinasakan segala isinya bersama-sama dengan dunia. Tetapi di situ yang tertulis selanjutnya dalam ayat 17, hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Dan dari itu mengajarkan untuk kita semua, bukan untuk melihat dari Rahab yang dia menyembunyikan orang suruhan yang Yosua suruh. Jadi siapapun yang masuk ke dalam rumah Rahab pasti akan selamat. Bukan itu yang hendak diajarkan, tetapi takut akan Tuhan. Karena apa yang membawa Rahab untuk menyembunyikan pengintai yang dikirim oleh Yosua, membawa kita kembali dalam Yosua pasal 2 sebelumnya, pengintai-pengintai di Yeriko. Apa yang Rahab katakan juga sungguh begitu luar biasa. Karena di situ Rahab mengatakan kepada mereka di dalam ayat 9, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Bagaimana bisa Rahab mengetahui, sedangkan nanti selanjutnya dalam pasal 6 baru Allah berfirman kepada Yosua, Tuhan berfirman kepada Yosua, ketahuilah. Dan kata pertama Tuhan pun untuk Yosua menjadi peringatan bagi kita, ketahuilah. Karena dari awalnya kita tidak mengetahui, hanya Allah saja yang merencanakan, Ia yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi Ia menyatakan perjanjiannya bagi orang-orang yang bergaul karib dengannya, yaitu yang takut akan Dia. Karena itulah yang terjadi bagi Yosua dalam pasal 1 sebelumnya, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tetapi kembali bagi Rahab di dalam ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dari perkataan Rahab di sini pun mengingatkan untuk kita apa yang dia katakan. Di situ Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Memang pada awalnya mereka berjalan, tetapi bangsa Israel saat mengetahui Mesir mengejar di belakang mereka, tidak mungkin mereka berjalan santai-santai saja. Ada panik, ada takut, bahkan mengeluh kepada Musa, mengapa engkau membawa kami ke sini untuk membuat kami mati di tepi laut? Tetapi apa yang Musa katakan, jangan takut, Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Dan Rahab perempuan yang sundal yang dibilang berdosa pada zaman itu memang benar, tetapi ia belajar takut akan Tuhan dan memilih untuk percaya, karena apa yang hanya didengarnya ia beriman, itulah yang dilakukan Tuhan Allah umat Israel. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, bagi yang beriman, bagi yang percaya, dan bukan sekedar dalam kata-kata namun juga dalam perbuatan ditunjukkannya takut akan Tuhan. Merekalah yang akan diselamatkan, merekalah yang layak untuk menerima upah yang Bapa janjikan. Tetapi selain daripada itu, seperti yang tadi dalam Yosua pasal 6 mengingatkan untuk kita semua bahwa Yeriko, kota itu dikhususkan untuk Tuhan untuk dimusnahkan, karena segala dosa yang ada di dalamnya, juga dalam rencana Bapa, di dalam penggenapan janjinya bahwa tanah perjanjian diberikan. Tapi sampai pada akhirnya ternyata umat Israel pun berdosa. Mereka juga mendua hati, mereka juga berbuat sama seperti bangsa-bangsa yang Bapa surgawi musnahkan untuk menyatakan kuasa kemuliaannya.
Dan itu membawa kita kembali dalam Wahyu pasal 18 tadi. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan apa yang terjadi bagi Yeriko pun rubuh, runtuh tembok yang kuat yang mengelilingi kota itu, yang menjadi perlindungan untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi runtuh saat umat Israel bersorak dengan sangkakala ditiup, saat waktu yang Allah tetapkan untuk digenapi terjadi. Dan disitulah mengingatkan untuk kita semua, Babel ini pun hanya menunggu waktu. Kota yang besar itu penuh dengan kemegahan, kemewahan, kesenangan duniawi yang berada di mana-mana di dalamnya, pasti akan rubuh pada akhirnya. Karena dalam pasal sebelumnya diajarkan bagi kita penghakiman atas Babel, penghakiman atas segala kejahatan yang dilakukannya. Karena daripada ayat 2, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya, yaitu dosa yang terus-menerus mereka minum dan terus-menerus membuat mereka mabuk, membuat mereka tergila-gila, yaitu membuat mereka terlena, membuat mereka teralihkan perhatian dari apa yang seharusnya sebenarnya yang menjadi kehidupan, jalan menuju kehidupan yang Bapa tetapkan bagi mereka. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan daripada roh-roh jahat ini hendak diingatkan untuk kita semua apa yang tertulis di dalam Lukas pasal 11 di bawah perikop kembalinya roh jahat ayat 24 dan 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Sudah rubuh Babel, ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Maka daripada Babel ini mengajarkan untuk kita semua, juga melambangkan kehidupan kita manusia. Jika kita masih mau mengikuti, memilih, dan lebih melakukan keinginan daging daripada apa yang Bapa Surgawi firmankan, apa yang Tuhan Yesus ingatkan, apa yang Roh Kudus hendak tuntun untuk masing-masing kita. Karena daripada firman tadi, Lukas pasal 11 itu mengingatkan untuk kita semua kembalinya roh jahat. Telah ada roh jahat itu, tetapi ia keluar saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kembali lagi saat kita tidak berjaga-jaga, saat kita tidak menaruh perlindungan, yaitu firman-Lah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Firman-Lah yang mengatur perkataan, perbuatan. Dan disitulah yang mengajarkan untuk kita semua, kalau berkata saya tahu firman gampang, tapi bagaimana dengan melakukannya? Apakah benar-benar melakukan sesuai dengan yang Bapa kehendaki, atau ada masih campuran yang membuka celah untuk roh jahat itu datang kembali? Ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, yang dimana di situ mengatakan tentang yang masih mau untuk mencari kesenangan duniawi, tempat bersembunyi semua roh najis. Dan daripada ini mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 8 di bawah perikop 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Di situ dalam ayat 28, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Maka daripada ini juga bersambung dengan yang ada dalam kitab Lukas tadi, mengajarkan bagi kita, iblis pun tahu ada waktunya, bukan untuk mendapat upah, namun untuk mendapat hukuman. Karena mereka pun telah disiapkan dari awalnya untuk dibinasakan. Namun waktu yang ada saat ini bukan untuk membuat mereka bebas dan bersenang-senang saja, tapi untuk orang-orang pilihan, untuk orang-orang yang dipanggil supaya mereka dipilih di dalam kasih karunia Bapa Surgawi. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan.
Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka daripada apa yang tertulis daripada Wahyu pasal 18 ayat 2, tempat bersembunyi semua roh najis, mengajarkan kita yang berkaitan dengan Matius pasal 8 di bawah perikop 2 orang yang kerasukan disembuhkan ini disiapkan untuk dibinasakan, sama halnya seperti babi-babi ini. Karena pada saat setan-setan ini masuk ke dalam kawanan babi itu, langsung mereka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang. Dan apa yang diajarkan dari Wahyu tentang jurang membawa kita tentang sebelumnya di dalam Wahyu pasal 9 ayat 1, kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut, yang dimana akhir dari jalan lebar menuju kepada kebinasaan, menuju kepada penghukuman yang kekal bagi yang mengikuti binatang itu dan memakai tanda bilangannya pada diri mereka sendiri. Dan itulah roh najis di hadapan Bapa Surgawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena sebelumnya pun mengingatkan untuk kita dari Matius pasal 7 di bawah perikop hal yang kudus dan berharga ayat 6, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Bahkan lebih daripada itu pun, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus mengingatkan untuk kita semua tentang kubangan yang kotor, kubangan dosa. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, "Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu." Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang keadilan di hadapan Bapa Surgawi yang tidak ada pilih kasih, bahkan terhadap orang-orang yang dikasihinya, bahkan terhadap orang-orang yang telah dipilihnya. Dalam arti tidak ada bahkan hamba-hamba Tuhan pun, bahkan orang-orang kudus pun, bukan berarti mereka sudah disebut kudus jadi mereka bisa bermain-main, mereka bisa bersantai-santai di dalam dunia ini. Tetapi ingat, firman pun mengatakan mengerjakan keselamatan, menerima, ya benar, tapi juga ada mengerjakan, masuk melalui pintu yang sesat, benar, tapi ada jalan yang harus dilalui. Dan untuk menemukan pintu itu bukan sekedar hal yang kebetulan saja, tapi kita menemukannya saat kita benar-benar mengakui bahwa kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak layak untuk menerima kasih Bapa. Tapi oleh kemurahan hatinya kita diperlihatkan, bahkan diperdengarkan dalam firman-Nya, kasih-Nya yang begitu luar biasa, bukan dalam roh yang jahat. Diingatkan bagi kita, bukan juga roh najis, namun roh yang kudus, roh Allah yang maha kudus. Dan selanjutnya daripada Wahyu pasal 18, "Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci." Dan daripada ayat 2 ini pun ada yang tertulis seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 13. Di situ berkata tentang apa yang akan terjadi di dalam Babel saat penghukuman Tuhan terjadi baginya. Yesaya pasal 13 di bawah perikop ucapan ilahi terhadap Babel, dan ucapan ilahi terhadap Babel ini pun setelah pasal sebelumnya, nyanyian syukur atas keselamatan yang adalah diperuntukkan untuk anak-anak Allah, untuk orang-orang kudus di dalam Yesaya pasal 13 ayat 21 bahkan sampai 22. "Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalap di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang." Dan waktunya yang akan datang segera itu dalam apa yang harus segera terjadi. Jadi bukan sebaiknya terjadi, namun harus
dan bukan terjadi saja, tapi ada kata segera. Jadi tidak ditunda-tunda lagi, namun berlalu menurut apa yang Bapa surgawi kehendaki. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Tempat bersembunyi berarti liar, tandus, tidak terawat, hanya ada binatang-binatang yang buas ini. Tetapi di situ mengajarkan untuk kita semua, sudah rubuh Babel ini adalah kota besar yang dibanggakan, yang diandalkan oleh manusia, tapi pada akhirnya dikalahkan oleh binatang-binatang ini, burung yang najis dan binatang yang dibenci. Tempat bersembunyi mereka, bahkan tempat kediaman roh-roh jahat. Bahkan tempat kediaman roh-roh jahat itu pun mengingatkan kita tentang apa yang terjadi bagi Saul saat roh Tuhan mundur daripadanya. Kita tahu itu dari 1 Samuel pasal 16 dalam ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Mengapa demikian roh jahat yang daripada Tuhan? Karena Tuhanlah yang mengizinkan itu terjadi, supaya terlihat bahwa orang yang tidak bersandar, orang yang tidak taat firman Tuhan, merekalah yang akan menderita pada akhirnya. Walaupun pada awalnya mereka mendapat kemuliaan dari mata manusia, walaupun pada awalnya mereka ditinggikan dari pandangan dunia, namun pada akhirnya keputusan Bapalah yang terjadi, kehendak Bapalah yang digenapi, baik itu untuk dia menderita ataupun untuk dia direndahkan dan diganggu karena keinginan dan perbuatannya menghasilkan air itu sendiri. Dan disitulah yang diingatkan selanjutnya dalam ayat 3 pasal 18 dari Wahyu, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, sama halnya seperti yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 17 ayat 2 sebelumnya. Tetapi berkelanjutan pun dalam ayat 3 kata-kata selanjutnya, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya, satu dengan yang lain saling berhubungan dari keinginan daging, dalam apa yang tidak Bapa kehendaki, dalam apa yang adalah kekejian di mata anak domba Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka daripada ayat 2 sampai pada ayat 3 mengajarkan bagi kita tentang apa yang Bapa tetapkan untuk terjadi, itulah yang akan terjadi, tidak ada yang bisa membatalkannya karena Bapalah yang telah menetapkannya. Tapi di situ membawa kita dalam apa yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 51 di dalam ayat 7, bahkan dari ayat 6 dan dari sampai pada ayat 8 mengingatkan untuk kita, larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Yang dikatakan Babel, Babel di sini menuju kepada kotanya. Lalu di dalam Wahyu pasal 17 dan pasal 18 penghakiman atas Babel, jatuhnya Babel. Babel ini siapakah? Tetapi yang diajarkan bagi kita tentang melambangkan manusia terlebih dahulu, pemberontakan manusia karena mereka terlena di dalam dosa, bahkan seperti yang firman katakan, diperbudak oleh keinginan diri sendiri, diperbudak oleh dosa karena iblis menawarkan apa yang dunia berikan. Itulah mengapa membawa kita dalam pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi bukan Babel ini saja yang berada di dalam menikmati, namun juga yang di luar, pedagang-pedagang lainnya yang menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Dan itu mengajarkan bagi kita berbuat dosa yang juga membuat orang lain berdosa, menyesatkan juga orang lain. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh malaikat tadi yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Sekalipun demikian, tetapi ia pun tidak punya hak untuk mengatakan umatku. Hanya ia Allah yang berkuasa sajalah yang layak
berhak untuk mengatakan demikian, karena ialah yang memilih umatnya dalam pilihan kasih karunia dalam rencananya yang luar biasa. Wahyu pasal 18 ayat 4, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Itu yang tadi juga dibacakan bagi kita di dalam Yeremia pasal 51 tadi. Di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Larilah dari tengah-tengah Babel, larilah dari apa yang nantinya akan menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis. Larilah dari apa yang hanya membawa kita menuju kebinasaan, dosa, apa yang adalah kekejian di hadapan Bapa surgawi. Larilah, bahkan bukan dinyatakan di dalam Yeremia pasal 51 ayat 6 ini saja. Ayat 4 yang dikatakan pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, yaitu pergilah dari Babel ini juga ada dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 48, di mana di situ pun dinyatakan dalam ayat 20, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Dan dalam kata-kata selanjutnya juga menjelaskan bagi kita tentang apa yang terjadi di dalam Wahyu pasal 18, jatuhnya Babel ini. Bukan hanya menyatakan tentang apa yang akan terjadi nanti, namun juga apa yang telah terjadi. Karena saat dinyatakannya sudah rubuh Babel ini, di mana di situ pun tentang kekalahan dosa, mengingatkan untuk kita sebelumnya dalam ayat 1 yang melambangkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Sang Penebus yang sungguh begitu luar biasa berkorban untuk menebus dosa kita. Karena dari Yesaya pasal 48 dia dibawa perikop Tuhan menebus Israel. Bahkan di situ pun di dalam ayat 14 sampai 15 dan 16, berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah, siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Siapakah yang segala usahanya akan berhasil? Yesus Kristus, untuk menjadi teladan bagi kita, karena Tuhan Yesus pun mengatakannya bahwa ia percaya kepada Bapa karena ia mengenal Bapa, karena ia berkenan kepada Bapa. Di dalam apa yang terjadi, ia tetap setia, ia tetap tulus taat dalam segala sesuatu yang Bapa perintahkan untuk ia lakukan. Di situ dalam Yesaya pasal 48 ayat 16 selanjutnya, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Itu pun yang Tuhan Yesus bacakan saat ia berada di dalam bait Allah. Tetapi di situ membawa kita kembali dalam ayat 20 sampai ayat 22. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya yang juga namanya Israel. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus, karena firman air kehidupan yang ada di dalam firman-Nya diberikan bagi mereka. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Yang dikatakan dari ayat 20 dan 21 adalah tentang indahnya luar biasa Tuhan menebus Israel. Tetapi mengapa tiba-tiba dalam ayat 22 tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan? Itu membawa kita dalam Wahyu pasal 18 di dalam yang selanjutnya ayat 4, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Yesaya pasal 48 tadi mengatakan keluarlah dari Babel, dari apa yang dunia tawarkan, dari apa yang dunia sediakan, yaitu dosa dan kesenangan, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya.
Dan daripada ini yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang siapakah Babel ini, atau apakah Babel, apakah ya suatu negara yang ada di dalam dunia ini yang harus kita takuti, hindari dan jauhi. Dan dalam apa yang Tuhan ingatkan untuk kita semua, ternyata bukan semua itu, tetapi secara keseluruhan seluruh dunia ini dan apa yang ditawarkannya, bahkan selebihnya daripada itu yang diingatkan untuk kita terdapat di dalam kitab Amsal yang mengatakan tentang perbandingan undangan hikmat dan undangan kebodohan. Amsal pasal 9. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Bukankah Tuhan Yesus pun mengatakan demikian, makanlah roti yang daripadaku dan minumlah anggur ini karena inilah darahku, makanlah roti ini karena inilah dagingku. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Dan daripada ayat 6 mengingatkan kita kembali Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi buanglah kebodohan, keluarlah dari Babel yang adalah kebodohan itu. Karena di dalam selanjutnya, di dalam ayat 13, perempuan bebal cerewet. Dari kata perempuan bebal cerewet ini pun membawa kita dalam Wahyu pasal 17 sebelumnya, yang dimana Babel itu adalah ditunjukkan dalam bentuk perempuan yang memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara. Di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan itu kembali mengingatkan kita dalam selanjutnya pasal 9 ayat 13, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Sama halnya seperti undangan hikmat, tapi apa yang diputar balikannya selanjutnya di kata-katanya kepada orang yang tidak berakal budi, katanya air curian manis. Sedangkan dalam sebelumnya apa yang dikatakan dalam undangan hikmat, minumlah anggur yang telah kucampur. Tapi di sini apa yang dikatakan dalam undangan kebodohan, yang juga dikatakan dilambangkan oleh perempuan yang bebal cerewet, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati, hanya membawa kepada kebinasaan. Oleh karena yang ditawarkannya dalam jalan yang dibuatnya adalah dosa dan kesalahan terus-menerus. Tetapi mengapa Babel ini adalah kebodohan? Mengapa demikian? Bukannya di sini dinyatakan bahwa Babel sudah rubuh Babel kota besar itu. Karena dalam sebelumnya pun mengingatkan untuk kita kembali dalam Amsal pasal 8, tetapi di situ di bawah perikop wejangan hikmat. Hikmat pun menunjuk kepada dirinya sendiri seakan-akan dia adalah seseorang, bukan sesuatu. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dalam ayat 12, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Tetapi di situ bahkan selanjutnya dari ayat 22 dan 23, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama, bahkan sebelum bumi ada. Dan bagaimana kita tahu siapa hikmat ini? Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengatakan, ia pun berfirman, bersaksi tentang apa yang ia lihat, ia dengar dari Bapa surgawi dari awal bahkan dunia sebelum diciptakan pun. Karena Bapa telah berfirman
bahwa Bapalah yang akan membawa jiwa bagi Tuhan Yesus untuk dimenangkan, untuk menjadi bagiannya yang tetap sampai selamanya, mereka yang dipanggil untuk dipilih. Tetapi itulah yang diingatkan untuk kita semua, supaya kita pergi dari Babel, dari kebodohan, karena Babel ini pun yang Tuhan hendak ingatkan, melambangkan tentang penawaran dari dunia yang hanya mendatangkan kekacauan, yang hanya mendatangkan pengalihan perhatian dari jalan yang sebenarnya, jalan yang sesungguhnya, jalan yang menuju kepada kehidupan. Dalam ayat 5, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Bahkan kembali dalam ayat 4 pun seperti ada yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 50, di situ pun mengatakan tentang Babel, dan apa yang dinyatakan juga berkaitan daripada Wahyu pasal 18 ini juga banyak dikatakan dari kitab Yeremia, kitab Yesaya, kitab Yehezkiel, yang hanya mengingatkan untuk kita semua apa yang Tuhan Yesus juga sudah ingatkan. Bahkan Tuhan telah firmankan dari dulunya di dalam kitab Yesaya. Di situ di dalam pasal 48 ayat 5, maka aku memberitahukannya, bahkan dari ayat 4, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya, karena inilah akhir zaman, inilah saat-saat di mana digenapi menurut kehendak Bapa firman-Nya yang akan terjadi. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Dan memang benar ayat 8 selanjutnya juga melambangkan bagi kita, engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Dan itu Tuhan berfirman bukan hanya bagi satu orang, tetapi untuk seluruh bangsa Israel, dan selanjutnya Tuhan menebus Israel. Tetapi daripada dinyatakan Tuhan menebus Israel, ayat 20, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, buanglah kebodohan, janganlah menyimpannya, karena itu hanya akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Dan daripada kitab Yeremia pasal 50, di situ di dalam ayat 8 pun dinyatakan demikian, larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim, keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya, sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya, dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Dan dari kata-kata ini pun, panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Membawa kita di dalam Wahyu, di mana ke-6 meterai pertama dibuka. Wahyu di dalam pasal 6, di dalam ayat 1 dan 2, di mana penunggang daripada seekor kuda putih itu memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi dalam panah ini pun adalah mengajarkan kebenaran yang sampai kepada orang-orang yang tinggal di dalam Babel, bukan secara fisik, tetapi dalam arti mereka masih memilih tawaran dunia. Tetapi saat panah itu sampai kepada mereka, mereka menyadari dan mengakui bahwa kehendak Bapa lah yang terjadi. Jika Bapa menghendaki mereka binasa, dan bukan karena hal biasa, tapi karena dosa mereka dalam penghukuman yang kekal, itulah yang akan terjadi. Itulah mengapa ada penyesalan untuk Bapa surgawi dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya yang dinyatakan sungguh begitu luar biasa. Bahkan di situ pun mengingatkan untuk kita semua dalam Yeremia pasal 50, di situ juga ada tertulis daripada ayat 17 sampai pada ayat 20, Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan
Kaldea. Dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumi tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup, yaitu mereka yang dilindunginya, mereka yang dijaga dan dipeliharanya. Bahkan dari sebelumnya pun mengingatkan untuk kita semua tentang Babel ini. Wahyu pasal 17, di mana perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus, membawa kita dalam Yeremia pasal 50 tadi pun, tetapi di dalam ayat 31 bahkan sampai ayat 34, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Dan ini bukan hanya menuju kepada Babel keseluruhan, tapi bagi masing-masing mereka yang masih berpegang pada kebodohan dalam apa yang dunia tawarkan, dosa dan kesenangan. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh dan tidak ada yang membangkitkan dia. Itu yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 18 perikop yang kedua. Babel tidak akan bangkit lagi. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Jadi bukan hanya yang di dalamnya saja, tapi yang di sekitarnya. Dari kata lari, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Dan juga yang dinyatakan dari nubuatan para nabi dulunya, lari, keluar, pergi. Juga mengingatkan kita tentang apa yang terjadi saat Allah menunggambalikan Sodom dan Gomora. Itu juga tertulis di dalam ayat 40. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggambalikan Sodom dan Gomora serta kota-kota tetangganya, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana, dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Dan itu benar apa yang terjadi bagi Sodom dan Gomora, sungguh begitu dahsyat. Tetapi sebelum itu, apa yang terjadi lebih luar biasa. Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tapi seperti yang Tuhan Yesus firmankan, ingat akan istri Lot, ingatlah istri Lot. Sudah diberikan kesempatan mereka lari, jangan berbalik ke belakang bahkan sedikit pun. Tapi yang Lot lakukan, istri Lot lakukan, ia berbalik dan menjadi tiang garam. Itu hukuman baginya. Ia tidak akan dapat melihat keselamatannya dari Allah, karena ia mau untuk melanggar, ia mau untuk melihat menurut pandangannya sendiri. Dan itulah yang hendak untuk diingatkan untuk kita semua. Bahkan selanjutnya daripada Yeremia pasal 50 ayat 33 dan 34, beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menahan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Penganiayaan terhadap orang-orang kudus, terutama mereka yang mengikuti nama Yesus Kristus. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Ini pun dinyatakan di dalam ayat 8 yang akan kita renungkan sebentar. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka. Memang benar itu bukan dinyatakan dari Wahyu pasal 18 saja, tetapi sudah dinyatakan bahkan dari materai yang kelima dibuka, Wahyu pasal 6 di dalam ayat 9 sampai 11. Tetapi di situ selanjutnya, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Maka apakah artinya ini? Sedangkan yang tadi difirmankan, diingatkan untuk kita semua bahwa bumi ini akan binasa dengan segala isinya. Tetapi ketentraman kepada bumi ini membawa kita di dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tetapi bukan hanya secara fisik dunia ini, namun melambangkan juga kita masing-masing manusia. Allah berfirman pada awalnya, jadilah terang, dan demikian pun hidup kita dalam firman yang diberikannya, supaya kita belajar untuk tulus taat melakukan kehendaknya. Tetapi dalam melalui hari demi hari, terlihat bahwa banyak hal yang kita lakukan melanggar janjinya, melanggar hukumnya,
melanggar firman-Nya. Tapi apa yang Bapa kehendaki adalah bukan kita mempunyai hubungan yang dekat persahabatan dengan dunia ini, namun hubungan dengan Bapa surgawi kita dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah yang hendak diingatkan, sungguh begitu luar biasa kasih Bapa untuk kita semua yang terus ada, tidak pernah berubah, tetap ada untuk mengingatkan bagi kita. Ialah yang berkuasa, ialah yang berfirman, maka jadi sesuai kehendak-Nya. Maka mari kita pun tetap pegang janjinya, tetap pegang apa yang dinyatakannya, difirmankannya. Karena daripada Yeremia pasal 51 ayat 6 pun dinyatakan, larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya. Bukan dikatakan setiap orang yang mau, setiap orang menyelamatkan nyawanya. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya. Karena itulah yang lebih baik dilakukan daripada terus-menerus mabuk, daripada anggur yang diberikan oleh Babel ini, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, Ia membayar ganjaran kepadanya. Waktu penghakiman, putusan atas pelacur besar yang dulu di tempat yang banyak airnya, yang berpikir punya kuasa atas banyak bangsa, dalam penawaran dunia kesenangan yang diberikannya. Dan di situ membawa kita kembali dalam Wahyu pasal 18 ayat 5 ini. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Dan daripada ini ada yang hendak diingatkan untuk kita semua. Yang diingatkan untuk kita seperti yang terjadi di dalam kitab Yunus, di mana di situ pun dinyatakan daripada pasal 1 apa yang terjadi saat Yunus hendak diutus oleh Allah untuk ke Niniwe. Apa yang dinyatakan di situ adalah perintah Allah baginya, tetapi yang ia pun melanggar. Yunus pasal 1 di dalam ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Kota yang besar juga dinyatakan untuk Babel, dan tadi Wahyu pasal 18 sudah rubuh Babel, kota besar itu. Nah, tapi di sini dinyatakan kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku, telah Tuhan mengingat. Tetapi pada akhirnya saat Yunus sampai di Niniwe, yang terjadi pada pasal 3, bukanlah mereka memberontak, bukanlah mereka semakin menghujat Allah, tapi ternyata mereka mempunyai pertobatan yang murni dari hati, karena Allah pun membatalkan apa yang akan terjadi. Di situ di dalam ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan sejauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Dan inilah yang dinyatakan tentang benar-benar mempunyai penyesalan yang berkenan di mata Bapa surgawi. Karena dalam penyesalan itu kita menyadari bahwa kalau bukan karena Bapa, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai detik ini. Tapi apa yang terjadi saat Niniwe ditunggang balikan, bukanlah ditunggang balikan untuk dibinasakan, namun diselamatkan oleh karena pertobatan yang bukan 1-2 orang saja, tapi satu kota itu benar-benar mempunyai ketulusan kepada Bapa surgawi. Tetapi apa yang hendak diingatkan untuk kita semua, seperti yang tadi dibacakan di dalam kitab Yeremia, yang mengatakan tentang ditunggang balikannya Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi dalam akhir Sodom dan Gomora, bukanlah mereka diselamatkan, malahan ada pun doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora, seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian, di dalam pasal yang awal-awal mengajarkan untuk kita semua tentang perjalanan manusia yang bukan semakin baik, bukan semakin taat, bukan semakin dengar terhadap firman untuk melakukan, malahan semakin hancur. Mereka semakin memberontak dan mereka semakin berpikir bahwa kehendak mereka lah yang terjadi, bukan kehendak mereka sendiri. Dan di situ membawa kita di dalam kitab Kejadian pasal 18, di bawah perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom, di mana Abraham ulang-ulang bertanya kepada Tuhan di situ di dalam ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang-orang benar bersama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik.
Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya kelima itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Bahkan Abraham tanya, sampai hanya sisa 10 saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Dan disinilah yang diingatkan untuk kita semua, mengapa berakhir di 10, mengajarkan juga melambangkan tentang 10 hukum Allah yang ditetapkan untuk menjadi hukum bagi kita. Tapi saat ada Yesus Kristus dalam perjanjian yang baru, bukan berarti 10 hukum itu tidak usah dilakukan lagi, namun diperlengkapkan dengan kasih yang nyata hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dan itulah yang hendak diajarkan untuk kita semua, yang berbanding dengan itu yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 50 dalam ayat 40. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang-balikan Sodom dan Gomora serta kota-kota tetangganya, demikianlah firman Tuhan, demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana, dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Maka ditunggang-balikan ini mempunyai dua hal. Yang pertama adalah yang tadi diingatkan bagi kita tentang apa yang terjadi di Niniwe. Oleh karena pertobatan, ditunggang-balikan itu adalah untuk diselamatkan. Namun apa yang terjadi bagi Sodom dan Gomora serta kota-kota tetangganya ditunggang-balikan oleh karena tidak ada yang bertobat, bahkan 10 saja pun tidak, karena mereka terus-menerus bersenang-senang dalam apa yang dunia tawarkan. Itu juga menunjuk kembali kepada Babel, karena daripada Babel ada anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, yang membuat menyebar ke seluruh dunia. Tetapi disitulah yang diajarkan untuk kita, ditunggang-balikan untuk dihancurkan, dimusnahkan, dibinasakan, dan tidak akan bangkit lagi seperti yang dinyatakan nanti dalam perikop kedua. Tetapi membawa kita kembali dalam Wahyu pasal 18 ayat 5, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Daripada ini hendak mengajarkan kita perbandingan terhadap yang benar-benar mempunyai pertobatan dan yang hanya setengah-setengah saja, dan mereka yang hanya melihat dari kesenangan dalam apa yang dunia tawarkan. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan jadi jika dia membalaskan dengan dendam, dengan membunuh, akan dibalaskan kembali kepadanya. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Pekerjaan yang di sini dinyatakan yang walaupun di mata manusia bisa dibilang terhormat, tetapi yang dari mata Bapa, pekerjaan ini menganiaya, mengancam, memeras, mengambil, mencuri, apa yang menjadi keinginan diri mereka sendiri, 2 kali lipat dikembalikan kepada mereka. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Dari kata cawan pencampuran ini membawa kita kembali sebelumnya di dalam Wahyu pasal 16, pada saat cawan yang ketujuh ditumpahkan ke angkasa di dalam ayat 19, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Kota besar sama juga yang dinyatakan untuk Niniwe, juga untuk Babel. Tetapi di sini terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, yang bahkan dicampur 2 kali lipat. Mengapa 2 kali lipat? Padahal dalam sebelumnya yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 14, pemberitahuan tentang penghakiman dalam ayat 10. Bahkan dari ayat 9, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Itulah penyiksaan yang kekal bagi mereka. Tapi apa yang terjadi bagi Babel yang juga disamakan dengan apa yang terjadi bagi Sodom dan Gomora, bukan hanya untuk Sodom, bukan hanya untuk Gomora, tapi juga kota-kota tetangganya.
menyatakan tentang Babel yang mendatangkan kemusnahan juga bagi seluruh isi dunia ini oleh karena satu hal, dosa. Karena dari awalnya pun Babel berawal dari menara yang manusia bangun di dalam kebanggaan mereka, bisa bersama berkomunikasi, berbicara, dan saling mengerti. Tapi pada akhirnya Tuhan yang turun tangan menyatakan kehendaknya, menyatakan kuasanya. Kejadian pasal 11, di situ dinyatakan dalam ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Jadi dari kota ini, terutama menara ini adalah tempat mereka berkumpul, di mana mereka bersatu. Tetapi daripada apa yang Tuhan firmankan dari ayat 6, ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Yang mengatakan dengan jelas, akhirnya mereka akan sombong, akhirnya akan ada keangkuhan, akhirnya hanya akan ada tinggi hati karena mereka berpikir kita bersatu karena usaha kita sendiri, dan mereka melupakan pencipta mereka yang sesungguhnya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Dan itu pun yang terjadi di dalam dunia sekarang ini. Memang kita punya berbagai macam bahasa, tetapi pada akhirnya berbeda dengan yang membuat menara Babel dulunya. Mereka bersatu oleh karena satu bahasa dan satu logatnya, dan mereka berpikir mereka semua bersama karena banyak hal yang dipunyai mereka adalah sama satu dengan yang lain. Tetapi yang daripada orang-orang kudus, persamaan itu bukan dari kedagingan mereka, bukan secara fisik, namun dalam apa yang Bapa ajarkan, firman-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam mengerjakan keselamatan dan pribadi masing-masing maju di dalam jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan itu membawa kita kepada Wahyu pasal 18 ini. Mengapa dalam ayat 6, mengapa 2 kali lipat? Karena dalam perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru, orang-orang yang berada di dalam Babel, apalagi yang mengikuti dan berada di sekitarnya, menghina, menghujat, dan tidak menghargai perjanjian yang dari Allah Bapa Surgawi dalam kasih-Nya yang tidak ada akhir. Dan di situ di dalam ayat 7, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan. Siksaan yang terjadi berbanding dengan kemuliaan, siksaan yang terjadi juga di situ direndahkan sampai bisa mendapat siksaan itu, kemuliaan yang didapatkan saat ditinggikan tetapi akan berbalik menjadi siksaan, kemewahan yang didapat saat sukacita akan berbalik mendapat perkabungan yang hanya ada dalam penderitaan. Sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda. Dan di situ, dan aku tidak pernah berkabung. Di situ di dalam ayat 7 bahkan sampai selanjutnya ayat 8 membawa kita di dalam apa yang tertulis di kitab Yesaya pasal 47, yang dinyatakan dengan jelas juga apa yang dinyatakan di situ. Tuhan telah melihat apa yang akan terjadi nanti, karena ialah yang merencanakannya untuk digenapi. Dalam Yesaya pasal 47 juga mengatakan sama seperti Wahyu pasal 18 perikopnya, keruntuhan Babel. Dan di situ di dalam ayat 7 sampai pada ayat 8 mengingatkan untuk kita semua. Katamu bahkan dari ayat 5, duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan pukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Dan itu pun yang terjadi sekarang ini, banyak yang terjadi bagi masing-masing manusia. Engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Kesudahan dalam perbuatan-perbuatanmu yang menyakiti Tuhan semesta alam, menyakiti
hati daripada Allah yang memberikan nafas hidup bagimu. Oleh sebab itu dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, anak-anak gampang yang tidak mau menerima ganjaran, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Dosa yang didasarkan dari kesombongan itu sangat tidak berkenan kepada Bapa. Bukan berarti itu saja, namun semua yang adalah kekejian di hadapannya. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Pada satu hari juga kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Itulah mengapa diingatkan untuk kita dari awal tadi, keluar dari Babel, larilah dari Babel, jangan nyaman di dalamnya, karena akhir dan kesudahan semuanya itu hanya kehancuran, kebinasaan, penghukuman yang kekal. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Ayat 11 membawa kita kembali dalam Wahyu pasal 18 ayat 2-3 tadi. Apapun yang Babel lakukan, walaupun awalnya dalam kemegahan, tapi akhirnya dunia pun tidak bisa menolongnya. Menunjuk pun melambangkan manusia yang mengandalkan dunia. Tetapi di sini kembali dalam Wahyu pasal 18 ayat 7, ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Dan dari kata ratu ini membawa kita di dalam kisah Ahab, Raja Israel. Bahkan yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Itulah mengapa Allah telah berfirman dari dulunya, jangan menikah dengan bangsa yang dari bangsa lain, karena pada akhirnya Allah bangsa itu, Allah asing akan dibawanya masuk. Bahkan di situ dalam ayat 32 pun, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya, karena benar-benar ia berbuat dosa, bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa apa yang sudah dilarang Allah dengan sangat masuk ke dalam umat Israel. Aku bertahta seperti ratu. Tapi apa yang terjadi bagi Izebel nantinya, bahwa pada akhirnya ia mati sungguh begitu ngeri sekali. Ia mati sungguh begitu najis, karena anjing-anjing yang menjilat darahnya dikembalikan bagi dirinya sendiri. Karena apa yang dilakukan Izebel, apalagi membunuh nabi-nabi Allah umat Israel, sama halnya seperti yang terjadi dalam Wahyu pasal 17 ayat 6 tadi. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus, merasa senang, merasa tidak ada masalah, merasa dirinya bisa melakukan apa saja. Itu mengapa aku bertahta seperti ratu. Dan selanjutnya, aku bukan janda. Dan daripada firman terutama di dalam perjanjian baru tentang janda, mengingatkan untuk kita semua dalam apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, di mana di situ ada seorang janda yang datang kepadanya terus menerus mengatakan, belalah perkaraku. Tapi di situ hakim itu tidak mau. Lalu pada akhirnya ia merenungkan kembali bahwa janda ini terus menerus menggangguku, maka biar aku menyelesaikan perkaranya supaya tidak lagi diganggunya aku. Tetapi apa yang terjadi di situ, Tuhan Yesus mengingatkan kalau dia saja yang jahat, yang hidupnya tidak benar, bisa berbuat demikian, apalagi Bapa surgawi, hakim yang adil yang tidak pernah berubah. Dan itu pun yang hendak diajarkan untuk kita, bahkan berkelanjutan di dalam
kitab Lukas, apa yang dinyatakan di dalam pasal 21 mengajarkan bagi kita tentang seorang janda yang miskin. Persembahannya, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Maka daripada janda ini yang dinyatakan melambangkan tentang sulit, kesusahan dalam hidup, tetapi apa yang dinyatakan oleh Babel, ia berkata di dalam hatinya, "Aku bukan janda, aku tidak sulit, aku tidak mempunyai kesusahan, aku bisa tanpa pertolongan yang lain, aku tidak butuh hakim yang bisa menolongku, aku bisa menolong diriku sendiri." Itu pun yang Izebel tawarkan kepada Ahab saat Ahab mau untuk mempunyai kebun anggur Nabot, yang adalah dosa di mata Allah, dosa yang lebih lagi, yang bahkan membuat pada akhirnya Tuhan berfirman kepada Elia untuk menyatakan kematian Ahab akan seperti apa, bahkan juga dengan Izebel. Dan di situ membawa kita di dalam apa yang tertulis dalam 1 Raja-Raja itu. Sungguh begitu dahsyat apa yang terjadi saat Elia di Gunung Karmel, tetapi terus-menerus Ahab masih saja melakukan apa yang salah di mata Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 21, kebun anggur Nabot, yang dimana di dalam ayat 5, lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Karena memang benar bahwa Nabot itu dia punya kebun anggur adalah milik pusaka nenek moyangnya. Tetapi di situ selanjutnya apa yang dikatakan Izebel menjawab kepada Ahab. Kata Izebel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Dan pada akhirnya dia membuat rencana yang jahat, bahkan sampai membuat Nabot difitnah, dan akhirnya Nabot dibunuh dengan dilemparkan batu. Di dalam ayat 10 dinyatakan itu. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, "Engkau telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Ini akan dikembalikan kepada Izebel sendiri dalam rencana yang dianggapnya biasa-biasa saja, tidak lebih-lebih sampai ia harus mempertanggungjawabkannya, karena ia adalah ratu, ia bukan janda. "Dan aku tidak akan pernah berkabung, aku akan terus-menerus bersukacita, makan minum dalam kesenangan yang dunia tawarkan." Dalam pedagang-pedagang yang menjual milik mereka untuk kelimpahan hawa nafsu Babel ini. Tetapi dalam ayat 8 selanjutnya dari Wahyu pasal 18, "Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat." Itu sama halnya seperti yang dinyatakan penebus sang juru selamat, penebus umat Israel adalah kuat. Karena ialah yang berkuasa, ialah yang menyatakan firman-Nya dan dilakukannya sesuai dengan yang telah dinyatakannya. Maka daripada Wahyu pasal 18 ayat 2 sampai pada ayat 8 ayat 2 sampai 3 yang dikatakan oleh malaikat, dan daripada ayat 4 sampai 8 yang dinyatakan dari suara lain dari sorga yang menyatakan tentang firman Tuhan, melambangkan Babel sebagai tawaran dunia, sebagai apa yang dinyatakan oleh dunia, apa yang diberikan, apa yang dijual. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua selanjutnya. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Asap api ini pun mengingatkan kita tentang yang terjadi bagi Sodom dan Gomora. Tetapi di situ pun ada yang terjadi di dalam kitab Yosua, yang juga hal yang begitu sangat luar biasa. Oleh pertolongan Allah bisalah mereka memenangkan pertarungan itu.
Karena pertarungan itu adalah adalah Ai. Yosua pasal 8, Ai dibinasakan. Karena di dalam Ai ini pun mengingatkan untuk kita yang selanjutnya tentang di bawah perekop orang-orang Gibeon setelah mereka mempunyai akal untuk menyerah terhadap Yosua dan tidak melawan mereka dan umat Israel. Di situ mereka menyerah terhadap apa yang terjadi. Bahkan orang-orang Gibeon pun di dalam Yosua pasal 10 selanjutnya. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Di dalam ayat 2, bahkan dari ayat 1 dan 2 tentang Ai, maka sangat takutlah orang sebab Gibeon itu kota yang besar seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Jadi Ai ini bukan kota yang kecil namun kota yang besar juga. Tetapi di situ di dalam Yosua pasal 8, tepatnya di dalam ayat 18 sampai pada ayat 25 bahkan sampai selanjutnya pun, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Sama halnya yang difirmankan Tuhan seperti di dalam pasal 6 sebelumnya, saat Tuhan menyerahkan Yeriko kepada Yosua dan kepada bangsa Israel, maka Yosua mengacungkan lembingnya di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya, karena pada saat itu kotanya sedang kosong. Namun pada akhirnya mereka sendiri dijebak karena kesombongan tinggi hati mereka, berpikir, oh kita akan menang. Sama halnya seperti yang terjadi di dalam ayat 7 dan 8 ini, aku bukan jada, aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itulah, sebab keperkataan dalam hatinya dan perbuatannya itulah yang membawa malapetaka akan datang dalam satu hari. Sampar perkabungan kelaparan juga sama seperti yang terjadi bagi Sodom dan Gomora. Satu hari lenyap kota itu dan kota-kota tetangganya, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Tapi di situ dalam ayat 10, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Jadi apa yang dikatakan dari raja-raja di bumi ini, Babel adalah kota yang kuat, tapi mereka mengatakan dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu, yang akhirnya bukan diselamatkan, namun penghukuman yang lebih dahsyat dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Dan selanjutnya, pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Itu juga dinyatakan dalam sebelumnya, pedagang-pedagang di bumi dalam ayat 3 telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Tetapi di situ dikatakan dari ayat 12 sampai 13 dinyatakan tentang barang-barang yang dibeli oleh Babel ini, barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara. Dan dari barang-barang ini membawa kita apa yang tertulis di kitab Amsal yang tentang hikmat, mengajarkan bagi kita wejangan hikmat pasal 8 di dalam ayat 10 dan dalam ayat 11, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Bahkan di situ pun yang hendak diingatkan kita oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya, Wahyu pasal 3 di dalam ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Jadi bukan emas yang menurut kerajaan mana, menurut negara mana, namun dari apa yang dunia tawarkan, kesenangan di dalamnya. Tetapi yang diajarkan bagi kita di sini hikmat daripada Yesus Kristus, terlebih baik, lebih berguna dari emas dan perak, permata dan mutiara yang dari dunia sediakan.
Bahkan permata dan mutiara itu pun mengingatkan kita kembali dalam yang tadi diingatkan untuk kita semua, Matius pasal 7, hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jangan membuang mutiaramu kepada yang disiapkan untuk dibinasakan, yang masih tegar tengkuk keras kepala batu. Karena pada akhirnya mereka akan mendapat balasan dalam apa yang diperbuat mereka sendiri. Dan selanjutnya, lenan halus dan kain ungu. Dari lenan halus membawa kita kembali dalam Wahyu pasal 3, tapi dalam ayat 18 kata-kata selanjutnya juga pakaian putih. Bukan supaya kamu bergaya, bukan supaya kamu terlihat indah, tetapi supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Jadi dalam pakaian yang Tuhan Yesus nasihatkan untuk kita membeli daripadanya, membeli pun bukan dengan cara seperti kita membeli dalam dunia, tetapi seperti dalam apa yang dikehendakinya, yaitu dengan membasuh jubah kita dalam darah anak domba, seperti yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 7. Di situ dinyatakan dalam ayat 14, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Menjadi pengikut Yesus Kristus bukan dari kata-kata, namun dari perbuatan, bahkan sampai titik akhir dalam kehidupan masing-masing mereka. Tetapi di sini lenan halus dan kain ungu dinyatakan untuk berhias-hias, untuk terlihat indah di mata orang, dari sutra dan kain kirmisi. Kain kirmisi menyenangkan hati di dalam dosa yang masih dilakukan menurut yang dikehendaki diri sendiri. Kain kirmisi yang tidak diputihkan, yang tidak dibersihkan dalam darah anak domba, namun terus-menerus menjadi merah, menambah hutang darah karena tidak mau melepaskan diri dari perbudakan iblis dalam dosa, dalam apa yang dunia tawarkan. Pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam. Hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang dari penilaian manusia ada harganya, padahal di mata Bapa, mata Allah pencipta semesta alam ini, tidak ada harga mulia, tidak ada nilainya, tidak ada gunanya sama sekali. Kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan. Dan daripada ini mengingatkan kita dalam apa yang terakhir dikatakan Wahyu pasal 3 ayat 18, dan lagi minyak bukan untuk membuat kulitmu halus atau membuat hal yang menyenangkan hatimu, bukan hanya untuk ditaruh seperti itu saja, namun untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak yang kudus, minyak yang bukan dipakai sekedar hiasan saja, namun benar-benar untuk melumas mata kita supaya kita melihat, supaya kita diurapi dalam tuntunan Roh Kudus yang terjadi saat kita percaya dalam Yesus Kristus. Bahkan selanjutnya, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta. Dan daripada lembu sapi, domba, dan sebelumnya pun mengingatkan untuk kita semua tentang persembahan yang kepada Allah yang salah, Allah yang bisa dibilang kepada Allah umat Israel, tapi caranya salah, karena di dalam Yesaya pasal 1 pun telah dinyatakan, kamu membuat berbagai macam persembahan, tapi tanganmu penuh dengan darah, terus berbuat kejahatan, apalah gunanya, sia-sia saja. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Kuda dan kereta mengandalkan kekuatan, usaha, kuasa sendiri yang didapatkan dari apa yang dunia bantu. Dan di situ selanjutnya budak dan bahkan nyawa manusia. Dan ini pedagang-pedagang yang menjual barang-barang ini kepada Babel ini. Jadi ini melambangkan tentang secara keseluruhan kejahatan yang ada di dalam dunia yang ditawarkan bagi manusia untuk melakukannya. Dan mereka akan berkata berbeda dari apa yang dikatakan oleh selanjutnya dan sebelumnya.
Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu. Dari kata buah-buahan kembali mengingatkan kita semua tentang tadi kebun anggur Nabot, yang dimana Isabel pakai cara yang keji, pakai cara yang sungguh begitu jahat untuk merampas daripada Nabot. Padahal kebun anggur itu adalah milik pusaka nenek moyangnya, dengan Tuhan sebagai saksi dalam apa yang dinyatakan pada hari itu menjadi milik mereka. Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Sama halnya seperti raja-raja sebelumnya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, itu yang dipakai oleh yang seperti tertulis dalam Wahyu pasal 17, perempuan itu Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara dari apa yang dunia tawarkan, bukan yang datang dari Allah. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Sebelumnya dari raja-raja dinyatakan, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Yang dinyatakan oleh mereka adalah, hai kota yang kuat. Tetapi oleh yang memperdagangkan barang-barang itu dinyatakan tentang kekayaan sebanyak itu 1 jam saja sudah binasa. Membawa kita dalam selanjutnya, dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja, bukan berlangsung penghakimanmu, bukan kekayaan sebanyak itu sudah binasa, tetapi ia sudah binasa. Dan untuk mengartikan daripada ayat 9 dan 9 sampai 19 ini ternyata bukan dalam cara yang biasa, namun dimulai dari ayat 17 dan sampai 19 dari nakoda dan pelayar yang mengajarkan bagi kita yang berbanding daripada apa yang terjadi bagi Babel ini, yaitu mereka yang mengikuti Yesus Kristus. Karena pada awalnya murid-murid Yesus Kristus, Simon Petrus contohnya dan saudaranya, mereka pun adalah nelayan yang bekerja di laut, tetapi di situ mereka dikatakan dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk, mari, aku akan menjadikan kamu bukan penjala ikan tapi penjala manusia. Dan itulah yang luar biasa, tertuju kepada pribadi masing-masing mereka tugas yang diberikan. Dan dalam ayat 15 sampai 16 sebelumnya pun mengajarkan tentang perkara yang kecil dipercayakan supaya menjadi tanggung jawab mereka yang dipanggilnya untuk semakin setia sampai menerima perkara yang besar selanjutnya, menjadi pedagang-pedagang itu yang bukan lagi hanya memperdagangkan barang-barang itu saja, namun menyediakan dalam barang-barang itu yaitu firman Tuhan Yesus. Bukan berarti kita yang menyediakan hikmat, tidak, tetapi saling menguatkan dalam firman, saling mendoakan dalam tuntunan Roh Kudus, sampai yang terakhir dalam ayat 9 sampai ayat 10, raja-raja bukan di bumi, namun dalam apa yang Bapa tetapkan di surga menjadi bagian masing-masing kita kalau kita setia sampai akhirnya. Karena raja-raja ini berkata tentang Babel itu kota yang kuat, jadi mereka mencari perlindungan di dalamnya, dan raja-raja itu yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia mempunyai hubungan dengan Babel ini, melambangkan yang berbanding daripada itu. Kita yang dipanggil oleh Yesus Kristus mempunyai hubungan dengan Bapa di dalam juru selamat kita, tetapi yang ini adalah bagian disiapkan untuk dibinasakan. Dan selanjutnya pedagang-pedagang yang menyediakan barang-barang duniawi itu, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi, yaitu keinginan mata, keinginan daging yang diingini hati masing-masing kita dari apa yang dunia tawarkan saat ini hanya sia-sia saja. Berbanding daripada itu adalah harta
harta benda rohani yang Tuhan Yesus nasihatkan untuk kita membeli daripadanya. Bukan berarti membeli sekedar supaya kita menjadi milik lalu Tuhan Yesus tidak punya hak lagi, tetapi membeli itu mengartikan untuk kita menyimpannya dengan sebaik mungkin, karena Tuhan Yesus pun telah menyatakan dalam bentuk perumpamaan tentang hal ini. Hal kerajaan surga itu seumpama seperti seseorang yang menemui mutiara di sebuah ladang. Dia menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu menjadi miliknya. Dan itu pun yang hendak diingatkan untuk kita semua. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dari perbuatan memang benar menunjukkan kita anak-anak Allah. Bukan dari kita mengatakan, oh ya, saya Kristen, saya berdoa, saya baca firman, namun terlihat tanpa harus mengatakan hal-hal yang demikian. Dan itulah yang lebih luar biasa lagi, dari ayat 14 dinyatakan buah-buah yang diingini hatimu. Berbanding daripada itu, apa yang Bapa hendak ajarkan bagi kita tentang buah-buah roh yang dikehendakinya, bukan dikehendaki kita, namun dari apa yang ditetapkannya bagi masing-masing kita untuk kita lakukan, untuk kita berjalan melalui melakukannya. Dan daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memperdagangkan barang-barang itu adalah yang menghiasi diri kita, yang hanya secara dunia saja kelihatan saat ini sebentar saja, 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ini pun diajarkan di dalam kitab Yakobus. Di situ mengingatkan untuk kita semua di dalam pasal 5, peringatan kepada orang kaya, ayat 2. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengat, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir, yang mengajarkan bagi kita kembali sebelumnya tadi, jangan kejar harta benda duniawi, namun kejar harta rohani yang lebih berharga melayakkan kita untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa, maka apalah gunanya mengumpulkan semua itu dalam hari-hari yang berakhir ini. Dan dalam yang terakhir, nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut menyatakan telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Maka kembali bagi pribadi masing-masing kita, berbanding dengan semua yang tertulis di sini, jika kita tetap setia, akhirnya menerima upah hidup kekal. Tapi jika tidak terjadi demikian, dan bukan berarti pedagang-pedagang, raja-raja di bumi, orang yang memperdagangkan, nakoda, pelayar, anak-anak kapal yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh karena takut siksaannya ini, maka mereka akan selamat. Tidak, tapi mereka masing-masing akan mendapat bagian mereka, karena ingat apa yang Tuhan Yesus sudah nyatakan di dalam Lukas pasal 12 di bawah perikop kewaspadaan ayat 48. Barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi pada akhirnya apa yang diingatkan untuk kita daripada ayat 9 sampai ayat 18, berbanding dari semua itu adalah melakukan kehendak Bapa, menjadi tanggung jawab masing-masing kita sendiri. Itulah mengapa membawa kita di dalam ayat terakhir, di situ dalam ayat 20 di bawah perikop ayat terakhir di bawah perikop jatuhnya Babel, bersukacitalah atas dia hai sorga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan apa yang hendak diingatkan untuk kita semua daripada ayat 20 ini juga berkaitan dengan waktu yang berkurang, karena dari ayat 8 dikatakan, sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari. Sedangkan yang dikatakan oleh raja-raja, juga oleh orang-orang yang memperdagangkan barang-barang, juga oleh nakoda dan pelayan dan anak-anak kapal, hanya pedagang-pedagang saja yang tidak mengatakannya. Di situ mereka mengatakan tentang 1 jam saja. Apakah berarti Tuhan mempercepat waktu untuk menghukum orang-orang ini? Tetapi di situ yang hendak diingatkan untuk kita semua, dipercepat oleh karena
hanya orang-orang pilihan. Mereka ini disiapkan untuk dibinasakan, menurut kehendak Bapa saja itu akan terjadi. Tapi bagi orang-orang pilihan, itulah mengapa ayat 20 yang terakhir menyatakan demikian. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, karena Allah menyatakan keadilannya, menyatakan pembalasannya kepada mereka yang menganiaya kamu, mereka yang mengancam bahkan sampai membunuh kamu, dan mereka yang akan melihat sendiri pada akhirnya mereka yang hancur pribadi sendiri masing-masing binasa dalam penghukuman murka Allah yang akan datang. Dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi jelas daripada Wahyu pasal 18, jatuhnya Babel ini bukan hanya menunjuk kepada satu spesifik kota yang ada di dalam dunia ini atau negara atau apapun itu juga. Jika demikian, berarti bukan seperti yang Bapak kehendaki untuk diartikan daripada kitab Wahyu ini. Mengapa dinyatakan demikian? Karena daripada Wahyu pasal paling pertama, pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang segala sesuatu di dalamnya pada akhirnya menunjuk kepada anak domba yang layak di hadapan Allah, di hadapan Bapa surgawi, yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Tetapi inti dari semua ini tidak lepas dari nama itu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan banyak orang melupakan itu sekarang. Banyak orang lebih mau tahu ini kota mana, ini negara mana. Bukan itu yang Bapak kehendaki untuk diingatkan saat ini, karena sudah dinyatakan berulang kali waktunya sudah dekat. Larilah dari Babel, mengingatkan untuk kita buang kebodohan, jaga apa yang, pertahankan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, firman-Nya, dan tetaplah setia, supaya pada akhirnya kita mengingat wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus yang bukan membuat kita melihat tentang keadaan dunia, mana kota negara, mana tempat-tempat yang harus kita jauhi, namun berjaga-jaga dalam apa yang akan datang dan apa yang akan terjadi, terutama penggodaan dari Babel, si pelacur ini yang terus-menerus mau menggoda kita untuk mengambil air curian, untuk memakan roti secara sembunyi-sembunyi. Kebodohan yang terus-menerus adalah dosa di hadapan Bapa surgawi. Tetapi itulah mengapa ada firman-Nya, supaya kita tahu tentang terang kasih-Nya ada hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Maka kiranya lewat firman hari ini mengajarkan kita untuk tidak mau mendekati sedikit pun terhadap Babel yang adalah kebodohan dalam apa yang dunia tawarkan, namun semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, karena ialah yang memberikan bagi kita apa yang baik, harta rohani yang bukan ada sebentar saja, apalagi bisa dicuri atau dihancurkan, melainkan ada disimpan untuk menjadi upah bagian yang tetap kekal sampai selamanya, asal kita tetap setia sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin.